Halo anak-anak, apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur 1 minggu telah kita lalui, ya. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengadakan kebaktian. Bapak percaya semuanya sudah siap untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak, kita bangkit berdiri untuk mengucapkan janji iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk anak-anak, lipat tangan, tutup matanya, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas rahmat berkat yang Kau berikan pada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur Engkau juga telah kumpulkan kami untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Walaupun kebaktian ini dilakukan secara online, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati kami. Tuhan, kami ingin Engkau selalu menyertai kami dalam kebaktian hari ini. Buka hati telinga kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita akan naikkan sebuah pujian, jangan pernah menyerah. Selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.
Betul anak-anak, mujizat Tuhan pasti ada. Asalkan kita apa? Setia dan percaya. Dan sering melakukan firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, kalian pernah berbohong ya? Hari ini kita akan menaikkan sebuah pujian, bohong itu dosa. Ya, semua ikut bernyanyi. Boleh ikut segera pakai gerakan ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Seperti pujian tadi, anak Tuhan tidak boleh bohong. Apalagi berbohong pada orang tua, teman, kakak, bahkan berbohong pada Tuhan. Itu sangat tidak boleh ya anak-anak. Nah sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bagi kita semua adalah pelita untuk kehidupan kita. Semua sudah siap? Yuk anak-anak, buka hati, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus yang manis. Semua ikut belajar ya lagu ini. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku anak Tuhan yang anak Tuhan yang anak Tuhan yang Anak-anak, siapkan hati, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak ingin kalian duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lia. Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami dapat berkumpul melalui kebaktian online kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditabur hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, firman Tuhan di ibadah online hari ini diambil dari Kejadian pasal 27. Tapi karena Kejadian pasal 27 itu ayatnya panjang, jadi Miss Lia gak akan bacain semuanya. Kita akan baca dari mulai ayat 18 sampai 24. Nah anak-anak boleh nih sambil dibuka Alkitabnya, Kejadian 27 ayat 18 sampai 24. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu Kejadian 27 itu bercerita tentang apa. Nah, Kejadian 27 itu bercerita tentang Ishak yang akan memberkati anak sulungnya yaitu Esau. Tetapi Yakub, adiknya Esau, mengingini berkat itu ya, sehingga Yakub itu berbohong kepada ayahnya Esau. Nah, kita lihat kebohongan dari Yakub yang ada di Alkitab ini dimulai dari ayat ke-18. Dia sudah mempersiapkan semua hal untuk mengelabui ayahnya ini. Ya, di ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Nah anak-anak, ini kebohongan pertama Yakub kepada bapaknya. Ketika bapaknya tanya, dia jawab, "Ini aku Esau. Telah kulakukan apa yang Bapa suruh kepadaku." Padahal dia bukan Esau dan dia pun tidak melakukan apa yang bapaknya suruh. Di ayat ke-20 dilanjutkan ya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya ini, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Nah ini kebohongan selanjutnya. Bapaknya tuh bingung, Bapak Ishak ini bingung, loh kok cepet banget ya, disuruh berburu, disuruh masak, kok cepet sekali. Lalu Yakub bilang, "Iya, karena Tuhan Allahmu telah
menuntun aku. Padahal Yakub tidak pernah berburu, tidak pernah melakukan apa yang disuruh oleh Bapak Ishak. Selanjutnya lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya iya. Dan ini adalah kebohongan Yakub yang selanjutnya. Bapak Ishak nih masih bingung, benar nggak ini anaknya? Benar nggak ya? Dia masih nggak yakin. Dia bertanya lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Yakub jawab iya. Anak-anak, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita pun, kita sendiri sering melakukan hal-hal seperti ini. Untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, kita melakukan hal yang tidak seharusnya, yaitu berbohong. Nah anak-anak, apakah berbohong itu baik? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak pernah senang terhadap anak-anak yang berbohong. Apalagi berbohongnya itu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Atau mungkin anak-anak sendiri yang merasakan kecewa karena dibohongi oleh orang lain. Ya anak-anak, karena di ayat-ayat selanjutnya ini Esau kakaknya itu mengetahui kebohongannya Yakub dan dia merasa kecewa, dia marah, dia kesal. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya ada dikatakan bahwa Esau ini mau membunuh adiknya. Nah anak-anak, kekecewaan itu mungkin anak-anak tuh merasakan yang kekecewaannya itu, wah saya dibohongi, saya kecewa. Atau mungkin juga anak-anak di masa pandemi seperti ini, anak-anak merasa, dia bener gak ya nilainya segitu, dibantu orang tua gak ya, dibantuin siapa gak ya, aku jujur loh. Nah anak-anak, Tuhan juga mau kita fokus kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Tuhan gak mau kita lihat orang lain, lihat si A, lihat si B, akhirnya kita kecewa. Enggak, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita fokus kepada diri kita sendiri, taat kepada firman Tuhan, melakukannya untuk diri kita juga, untuk Tuhan juga. Waktu anak-anak berbohong, anak-anak merugikan orang-orang lain di sekitar anak-anak, merugikan orang tua, merugikan teman-teman, merugikan guru, merugikan diri sendiri bahkan. Waktu anak-anak kecewa pun, anak-anak pun merugikan diri anak-anak sendiri. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, mengingatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur itu perlu perjuangan anak-anak, tapi Tuhan menghargai perjuangan kalian. Waktu kalian berjuang untuk tetap jujur, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan akan melihat kamu, wah betul nih anakku ini sungguh-sungguh, anakku ini jujur, anakku ini tidak berbohong. Nah anak-anak, ketika kita jujur, yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan berikan kemudahan untuk kita. Dan yakinlah juga bahwa berkat Tuhan atas kita tidak akan pernah berhenti karena kita jujur. Anak-anak, ketika anak-anak jujur, yakinlah bahwa orang-orang itu akan percaya kepada anak-anak. Karena itu sebuah karakter anak-anak. Waktu anak-anak jujur, orang-orang percaya sama anak-anak, apapun yang anak-anak katakan, orang-orang yakin. Karena anak-anak selama ini jujur, tidak pernah berbohong. Tetapi waktu anak-anak pernah berbohong, nah ini ya, teman-teman mungkin, kakak, adik, bahkan orang tua mungkin jadi gak percaya lagi. Kenapa? Karena anak-anak pernah berbohong. Nah anak-anak jangan berbohong, tetap jujur supaya anak-anak bisa dipercaya. Karakter itu bukan suatu hal yang bisa dipelajari 1-2 hari anak-anak. Ketika anak-anak mempunyai karakter yang jujur, berjuang selalu dan tidak pernah menyerah, yakinlah bahwa buahnya di masa depan anak-anak bisa melihatnya. Anak-anak akan dipercaya menjadi anak-anak kebanggaan daripada orang tua dan kebanggaan dari Tuhan. Nah anak-anak, firman Tuhan, sekali lagi Misla ingatkan ya, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita supaya kita tetap hidup jujur. Apapun yang terjadi pada sekitar kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita mau jujur, kita mau berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak dan menyertai anak-anak sepanjang hidup anak-anak, bahkan sampai masa depan nanti ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak tetap hidup jujur. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kalau hari ini Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang berjuang untuk hidup jujur ya Tuhan. Walaupun sekitar kami, lingkungan kami ada yang berlaku tidak jujur, tapi kami tidak mau melihat itu ya Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan, kami mau fokus memperbaiki diri kami menjadi anak-anak yang jujur ya Tuhan. Kami tidak mau berbohong kepada teman, kepada orang tua, kepada lingkungan kami, kepada guru kami, tapi kami mau jujur ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan pandemi saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap tenaga kesehatan, memberkati mereka semua supaya penyebaran vaksin dapat dengan cepat dilakukan dan semua pandemi ini bisa berakhir. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan yang sedang mencari nafkah untuk kami, yang berjuang untuk kami. Berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mudahkan usaha pekerjaan mereka. Berkati juga saat mereka keluar dari rumah, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami terus dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan lupa ya hafalan minggu ini ya anak-anak. Nah anak-anak, kalian tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat kamu lakukan dalam kehidupan kalian ya. Ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah anak-anak, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Bapa terima kasih. Terima kasih.